saya mau ngasih tahu cara untuk membuat Google FPV kalian yang masih analog ya, masih sistem analog, supaya punya input HDMI. Nah, input HDMI. Nah, input HDMI ini fungsinya banyak, bisa kalian pakai untuk main simulator, atau kalau saya memang rencananya mau pakai ini Voxnail VRX. Jadi untuk menekan budget ya, pindah migrasi ke digital dengan biaya yang sangat minimum, karena kita nggak hitung ada Google-nya, biaya Google, karena Google kan udah ada nih, jadi nggak perlu beli lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang belum punya Google analog, lebih bagus memang langsung ke beli Google digital kalau memang mau pakai digital. Tapi kalau memang mau pakai analog, boleh tetap di analog. Nah, kalau saya memang rencananya tetap pakai analog, ada modul analognya, tapi ada VRX untuk digitalnya, karena saya nggak terlalu penting di sininya di tampilan Google ini bersih ya, yang penting sinyalnya tidak rusak-rusak gitu, nggak terlalu penting untuk kualitinya. Nah, jadi sebenarnya ada yang udah pernah buat ini tutorialnya, tapi saya agak beda. Sebenarnya saya juga punya, kalau tutorial yang ada di YouTube tuh saya agak lupa namanya, nanti saya coba tag bikin namanya. Om yang udah pernah bikin tutorial untuk masukin konverter digital ke analog, tapi dia dari sini nih, dari input AV, audio video. Nah, kan nggak semua Google analog tuh punya ini input AV nih. Saya punya, tapi saya nggak pakai dari sini rencananya. Kenapa? Nanti saya kasih tahu kenapa. Nah, tapi intinya saya inputnya itu langsung ke sini. Ini di atas ini tempat untuk modul bawaannya, modul analog bawaannya. Nah, modul analog bawaannya ini sudah saya cabut memang, karena ini memang sudah saya modif ke Diversity nanti di sebelah sini. Sebelah sini. Ini kebalik. Nah, sebelah sini. Jadi tujuan saya ini pengen bikin Google ini bisa digital dan analog dengan satu switch. Itu nanti jadi inputnya dua-duanya dari sini. Kalau ini kan memang sekarang kan hanya untuk uji coba saja, makanya saya sambung langsung. Rencananya nanti kalau misalnya udah fix, nah kita pakai switch ini nih. Nah, jadi tinggal ganti ke kanan untuk digital, ganti ke kiri untuk analognya, otomatis gitu, langsung dia pakai switch saja. Kalau dari sini saya ragunya nanti ada gangguan gitu, ketika saya mau repot jadinya mau pakai analog, saya harus cabut dulu powernya yang digital, atau nanti malah digitalnya ganggu, karena ini modulnya mau terus pakai 5 voltnya jalan terus. Nah, oke. Jadi itu tadi sebabnya kenapa saya nggak pakai di sini, karena saya mau mainnya pakai switch untuk digital dan analognya. Nah, sebenarnya bentuk dari konverter itu sebesar ini nih, Nah, saya udah korbanin 2 nih untuk eksperimen, karena rencana saya ini mau pakai yang HDMI mini, tapi gagal. Saya sudah coba, nggak berhasil. Nah, sebenarnya itu besarnya segini nih, ada soket untuk RCA nya, ada jack untuk RCA, dan besarnya segini nih. Nah, kalau kalian nggak ada masalah dengan besarnya segini untuk ditempel di samping atau di atas, terserah, langsung pakai ini aja. Tapi kalau saya nggak suka,
saya pengen yang kecil, makanya ini saya potong. Ini saya buka, nanti langsung solder. Nah ini bagian ini bisa dipotong nih. Yang penting kalau kalian perhatikan nih, nah ini kapasitor terakhir itu jangan kena, potong rata sampai ke sana. Terus ini juga bisa potong rata. Nah kan ini kan udah saya copot, ini kayak ini, inilah dia hasilnya. USB nya saya cabut, ini saya potong, yang ini juga saya potong. Ini udah saya uji dan jalan gitu, nggak ada masalah. Karena ini board ini kalau saya lihat ini kan ada konverter seperti ini nih, ada dua tipe, ada yang inputnya HDMI keluarnya RCA, ada yang inputnya RCA keluarnya HDMI. Kayaknya mereka pakai board yang sama, jadi bagian ini nggak dipakai. Ini mungkin kalau untuk yang RCA ke HDMI. Nah jadi ini saya potong, ini saya potong supaya lebih kecil dan tipis. Ini juga nggak saya pakai karena nanti juga langsung solder. Nah hasilnya seperti ini nih. Ini udah saya buat 3D printnya. Nah bisa jadi kecil seperti ini. Ini nanti kabel keluar dari sini langsung masuk ke dalam Google, masuk ke switch, dari switch baru ke sini. Nah gitu. Jadi ini bakal saya tempel di bawah. Nanti saya tunjukin video tes ini works atau enggak. Oke? Nah jadi ini saya udah sambungin video. Ini C2, ini keluaran dari C2 ini untuk sinyal video, dan groundnya saya ambil dari ground bebas saja ya. Nah jadi videonya saya masukkan ke video input dari modul analog lama. Nah groundnya ke sini. Sebenarnya ground ini kemana aja bisa sih, ke ground yang lain juga bisa. Ini juga ground, di sini ada ground dari antena. Ini nggak ada masalah, mana aja boleh, yang penting ke ground. Nah jadi ini sudah saya konekkan. Sekarang ini saya belum pakai power ya, nanti di dalam saya pakai power. Kalau ini yang udah terpasang saya pakai power, tapi sebenarnya power ini untuk ampli aja. Jadi kalau misalnya kabelnya panjang, dia butuh ampli untuk menguatkan sinyalnya lagi. Nah ini sudah hidup Voxnel ya. Saya pakai konverter dari HDMI mini ke HDMI biasa. Nah, di sini HDMI biasa. Nanti kayaknya mau pakai kabel yang dari mini ke yang biasa langsung. Nah ini udah kelihatan ya, udah masuk. Ini sudah, kabelnya sudah oke semua. Jadi ini tinggal saya susun aja nih untuk pasang switchnya, untuk ganti analog ke digital. Terus rapi-rapiin kabelnya. Nanti saya videoin lagi untuk hasil akhirnya, karena saya mau masang apa juga nih, fan exhaust di atas. Mana dia? Nih, pasang fan exhaust ini bagian atas. Nah gitu. Jadi untuk umum sekalian yang mau coba boleh silahkan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Yang mau langsung udah pakai ini juga boleh, silahkan, tinggal ditempel di bawah, di atas juga boleh. Mau langsung pakai kabel colok sini, colok ke sini juga boleh. Mau kabelnya colok ke sini terus solder ke sini juga boleh, bebas. Tapi kalau memang cara saya seperti ini supaya tetap bisa ganti dari analog ke digital hanya dengan satu switch, itu cara saya. Jadi ini hasil akhir Google EW30 isin ya, yang sudah dimodifikasi menjadi Voxnel sistem. Sebenarnya nggak cuma Voxnel sih sebenarnya, apa yang satu lagi yang pakai HDMI juga, saya lupa nama itu, cuman jarang di Indonesia. Nah ini sudah hidup, udah nyala, ini udah nyala nih.
karena saya tambah juga nih exhaust untuk buang udara panas dari sini. Ini paling yang masalah, ini pad di untuk face nya ini masih bermasalah. Ini udah jalan ya, ada anginnya keluar. Satu ngambil dari ruangan sini biar nggak berembun, satu ngambil panas dari dalam sini. Ini juga ada kipas kan bawaan dari Voxelnya. Nah jadi ini jadinya nanti sebelah sini. Cuman ini kemarin saya baru ganti modul analog, mau pakai Freeze FPV sekarang, tapi belum gambar 3D-nya sih, kayak belum dipasang. Sebenarnya di sini nanti analog, jadi bisa analog bisa digital. Ini kabel saya bikin sendiri karena nggak ada dijual yang begini, ini saya bikin sendiri jadinya. Dan ini switch yang ini nih, yang ada biji ini satu. Nah ini switch yang ini untuk pindahin dari digital ke analog. Sekarang posisi di digital. Ini yang kecil itu untuk matiin atau hidupkan modul analognya. Nah ini bisa dilihat nih, ini udah jalan, udah works dengan mantap. Kemarin udah dicoba juga connect ke VTX nya, cuman sekarang ini drone-nya sedang bermasalah, jadi nggak bisa. Nih lihat dari sini aja nih, tuh kan nggak bisa ya kan. Jadi kemarin udah dicoba connect ke VTX, udah aman. Nah jadi inilah hasil akhirnya, tambahan-tambahan aneh tapi sangat works dan sangat worth it menurut saya. Jadi sini analog, jadi bisa pindah-pindah digital atau analog tergantung kebutuhan. Oke, ini exhaustnya juga sudah mantap. Oke, segitu aja ini hasilnya. Jadi kalau ada yang mau coba silahkan coba sendiri, atau kalau misalnya ada yang mau tanya silahkan di komen, nanti saya jawab. Kalau misalnya ada yang mau WA nanti saya kasih juga nomor WA, kalau ada yang mau ditanya biar saya bantu. Kalau mau dibuatin juga bisa, nah, lewat WA aja nanti. Oke, terima kasih ya, bye bye.